Kisah pendiri Honda yang sukses karena ambisinya. Kisah tokoh pendiri Honda ini begitu inspiratif. Perjuangannya dalam mendirikan perusahaan Honda dilaluinya dengan susah payah, namun semua perjuangannya terbayar berkat temuan mesinnya yang kemudian melahirkan sebuah perusahaan otomotif terbesar di dunia, yaitu perusahaan Honda. Soichiro Honda, begitulah namanya disebut. Pendiri perusahaan Honda ini lahir pada tanggal 17 November tahun 1906 di Shizuoka, Jepang. Ayahnya bernama Gihei Honda, seorang tukang besi, dan ibunya bernama Mika Honda. Soichiro Honda anak sulung dari 9 bersaudara, namun hanya 4 yang berhasil mencapai umur dewasa. Saudaranya yang lain, meninggal dunia karena lingkungan saat itu sangat kumuh dan kekurangan obat. Terlahir dari seorang pandai besi, membuat Soichiro Honda tidak bisa menempuh pendidikan tinggi, dan karirnya di bangku sekolah juga tidak terlalu memuaskan. Saat ia berumur 15 tahun ia tidak mau melanjutkan sekolah karena ia menganggap sekolah saat itu hanya membuang waktu. Ia hanya ingin mendalami tentang mesin, karena sejak kecil, segala tentang mesin merupakan obsesi baginya. Akhirnya, ayahnya Gihei Honda yang mengerti betul tentang obsesinya terhadap mesin mengenalkannya kepada seorang teman di Tokyo bernama Kashiwabara, seorang direktur bengkel mobil bernama Art Sokai Company. Pada bulan Maret tahun 1922, Soichiro Honda diantar ayahnya ke Tokyo untuk bekerja di sana. Tapi ternyata ia di sana bukan diterima bekerja sebagai teknisi atau yang berhubungan dengan mesin, ia diperkerjakan sebagai pengasuh bayi, anak dari direktur bengkel Art Sokai tersebut. Lalu bagaimana bisa Honda, anak putus sekolah dan yang kemudian bekerja sebagai pengasuh bayi bisa menjadi seperti sekarang ini? Meski bekerja sebagai pengasuh bayi sang majikan, tapi dari sanalah pengetahuan Honda tentang mesin berkembang. Ia mencuri-curi waktu pada saat bengkel tutup mempelajari dan menganalisa mesin mobil. Ia juga mengumpulkan uang dari gajinya hanya untuk meminjam buku dari perpustakaan. Buku yang pertama yang ia baca adalah Sistem Pembakaran Dalam. Pada suatu hari, Honda diajak majikannya untuk membantu di bengkel, karena hari itu bengkel sedang sibuk. Dan disinilah ia menunjukkan kemampuannya membetulkan mesin mobil Ford Model T keluaran tahun 1908 dan mencetak banyak prestasi lainnya, sampai akhirnya di usia 22 tahun, ia diangkat menjadi kepala bengkel Art, dan dipercaya untuk membuka cabang di kota Hamamatsu. Awalnya bengkel tersebut hanya mempunyai 1 orang karyawan, tapi setelah 3 tahun berdiri, sudah mempunyai sekitar 50 orang karyawan. Selama kurun waktu tersebut, pekerjaan Honda sangat baik. Bahkan dirinya sering mengerjakan mobil yang sudah tidak bisa dikerjakan lagi di bengkel lain, namun keberhasilan itu tidak membuat Honda menjadi puas. Ia juga membuat berbagai inovasi yaitu menemukan ruji untuk mengganti bahan roda kendaraan yang semula menggunakan kayu. Bahkan ruji-rujinya itu laku keras di pasar dunia. Dan pada usia 30 tahun Honda mendapatkan paten atas ruji-rujinya itu. Honda juga membuat mobil balap dengan tangannya sendiri, yang ia namakan Curtiss yang diambil dari nama mesin yang ia gunakan, yaitu mesin pesawat jenis Curtiss A1. Dengan mobil buatannya, ia pernah menjuarai balapan tetapi hanya sebagai navigator, bukan sebagai pembalap. Kemudian ia memutuskan untuk mendirikan bengkel sendiri dan keluar dari Art Sokai untuk membuat pabrik ring piston. Di tahun 1935, tepat di samping bengkel Art ia membuat papan nama pusat penelitian ring piston Art. Dan disinilah segalanya berubah. Dia menawarkan ring piston ke Toyota, namun langsung ditolak mentah-mentah. Produk buatannya dianggap kurang lentur. Honda sempat nyaris depresi, lantaran itulah satu-satunya harapan yang dia miliki. Honda bahkan merasa harus mengenyam pendidikan di bangku kuliah untuk mencari solusi dari ring piston yang dia hasilkan. Hasilnya, tak ada jawaban atas permasalahan itu. Saya merasa sekarat, karena ketika lapar tidak diberi makan, melainkan dijejali penjelasan bertele-tele tentang hukum makanan dan pengaruhnya, begitulah ia menyimpulkan hasil perkuliahannya. Ibarat jatuh tertimpa tangga, Honda kian terpuruk setelah pabrik yang dia miliki hancur dihempas gempa bumi dahsyat. Lahan pabrik yang porak-poranda itu kemudian dia jual untuk menjalankan usaha lain, yang lagi-lagi berujung kegagalan. Hingga pada akhirnya, sekitar tahun 1947, perang di Jepang berakhir. Tentu saja, perekonomian di negara itu masih hancur. Honda tak mendapat keuntungan apapun dari bisnisnya, bisa dikatakan, dia merupakan seorang pengusaha yang miskin. Untuk membeli makanan saja, dia kerap kesulitan.
Suatu hari, Honda berkeliling menggunakan sepeda angin. Kali ini dia tak mengayuhnya, tetapi memasang motor kecil di bagian sepeda itu. Orang-orang pun aneh melihatnya. Mereka heran, sepeda itu bergerak tanpa dikayuh. Bahkan, kecepatannya bisa lebih tinggi, dengan jarak tempuh yang juga lebih jauh. Tanpa disadari, inilah cikal bakal sepeda motor yang diciptakan Honda. Pesanan pertama datang dari para tetangga. Seiring berjalannya waktu, Honda kian kewalahan melayani pesanan dan memutuskan untuk kembali berjudi dengan mendirikan perusahaan yang memproduksi sepeda motor. Pesanan lalu datang dari luar negeri termasuk Indonesia. Dari tahun ke tahun, perusahaan yang bernama Honda Motor Company itu kian populer, hingga memadati jalanan di seluruh dunia. Kesuksesan demi kesuksesan dicapai oleh Honda. Sampai sekarang Honda terkenal dengan brand huruf H tegaknya dan selalu menjadi pemimpin pasar. Bagi Soichiro Honda, kesuksesannya saat ini adalah hasil dari pembelajarannya saat gagal selalu menghampirinya di waktu lalu. Lihatlah kegagalan saya, janganlah melihat keberhasilan saja. Orang hanya melihat kesuksesan saya yang 1% tetapi tidak melihat kegagalan saya yang 99%, kata Soichiro Honda saat diwawancarai rahasia suksesnya. Demikianlah kisah inspiratif dari tokoh dunia Soichiro Honda. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup Soichiro Honda.